dan sahabatku semuanya yang ada di mana saja berada, kembali lagi di channel ini ya, channel Toko Amar, yang seperti biasa kita membahas seputar sembako teman-teman. Ya teman-teman, semoga aktivitas kita dipermudah dan diperlancar ya seperti biasanya, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga apa yang kita lakukan setiap harinya, segala aktivitas kita setiap harinya, kita menjadi usaha warung sembako, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang berkah serta melimpah ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, untuk kali ini kita bahas mengenai 3 bahaya yang harus dihadapi sebagai usaha warung sembako ya teman. Nah ini saya mau membagikan tip dan triknya cara menghadapi yang harus kita sebagai usaha warung sembako yang sering sekali kita itu ada bahaya-bahaya yang apa ya teman-teman ya, ada bahaya yang perlu kita hindari dan ada yang bahaya yang kita harus cermati dari semua hal itu ya. Nah ini ada 3 bahaya yang harus kita hadapi di usaha warung sembako tentunya. Yang nomor 1 itu warung kita itu kadang sepi ya teman-teman. Dan yang nomor 2, banyak yang hutang. Nah yang nomor 3 itu banyak saingan. Nah ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Ya yang pertama tadi itu warung kita sepi. Nah seperti biasanya ketika kita menghadapi semuanya itu biasanya itu panik ya teman-teman. Kita sudah nunggu di warung, kita sudah bersih-bersih, sudah menyediakan semuanya, toko sudah buka, tentu kita biasanya itu mengalami hal yang seperti itu ya teman-teman. Sudah buka tapi warung masih sepi dan belum ramai, dan para pelanggan juga itu apa ya, kadang masih belum ada yang beli apa-apa ke warung kita atau toko kita. Nah ini yang perlu kita cermati ya teman-teman, karena biasanya itu ketika warung kita itu sepi, kita muncullah angan-angan yang aneh-aneh, muncul yang tidak apa ya, yang tidak diinginkan oleh kita di pikiran-pikiran kita. Nah itu biasanya kita harus bisa mensikapi hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita itu menjadi usaha warung sembako ya, kadang ada sepinya juga ya, setiap tentu setiap hari bahkan ya teman-teman. Tapi ini solusi dan triknya ya teman-teman. Mungkin apa yang membuat sepi itu biasanya itu ada kesalahan kita juga. Nah ini harus kita perbaiki dan kita cermati semuanya itu ya. Ketika kita menghadapi warung kita itu lagi sepi, terus sepinya itu berlarut-larut, coba kita menatain barang dan apa ya, tentunya rapi-rapi, tentunya terus cara penataannya. Nah itu kita coba olah yang lebih baru lagi ya teman-teman. Cara menaruhnya barang, terus cara kita menatain barang, lebih dirapikan lagi, dibersihkan lagi lah. Mungkin itu salah satunya. Itu kadang kita tidak memikirkan yang demikian ya teman-teman. Nah
Ini yang nomor dua. Nah ini ya teman-teman. Yang nomor dua itu cara menghadapi banyak yang hutang. Nah ini bahaya juga ya teman-teman. Tentu bahayanya kita menjadi usaha warung sembako itu ketika ada pelanggan yang sering hutang, dan kadang ada yang hutang tapi berlarut-larut, tidak memikirkan teman-teman, tidak memikirkan bayar hutang, malah menambahin hutangnya terus. Nah ini yang perlu kita cermati, yang hal demikian juga ya teman-teman. Mungkin ketika kita mendirikan usaha warung sembako itu banyak yang hutang, kita juga panik juga kadang-kadang ya teman-teman. Tentu kita mau mengetatin hal-hal yang demikian. Kalau ada yang hutang, saya pribadi ya yang saya alami, kalau kita menekan dari semuanya itu tidak boleh menghutang, yang namanya saya pribadi kan usahanya di pedesaan. Nah ini yang membuat dampak yang luar biasa teman-teman ya. Biasanya itu ketika ada pelanggan yang sering hutang, dan kita itu tahu ya teman-teman, kita itu tahu para pelanggan yang baik dan mana pelanggan yang kurang baik. Nah ini harus kita bisa mensikapi semuanya ya teman-teman. Kita biarkan dulu tapi jangan berlarut-larut ya teman-teman. Ketika ada orang yang setiap mungkin sering sekali menghutang, sudah menumpuk-numpuk, lalu itu ketika yang biasa menghutang itu punya duit, kadang belanjanya tidak ke warung kita. Nah ini yang membuat kadang kita itu kehilangan kontrol juga ya, kehilangan kesabaran juga, dan kehilangan pikiran yang tidak diinginkan kepada kita semuanya ya. Nah ketika menghadapi orang-orang atau para pelanggan yang sering hutang, bahkan yang sudah menumpuk-numpuk, saya pribadi biasanya itu mengasih tentu kita harus mempunyai target ya. Targetnya ya itu ya teman-teman, ketika pelanggan itu utang terus menerus, nah sudah banyak kita catetin itu yang hutang-hutang. Nah kalau mempunyai pelanggan yang seperti itu, biasanya kita masih tidak enak, tentu nah itu kita ngomong langsung terus terang, nah ini mohon maaf catatan Anda sudah banyak. Nah itu kita harus konsultasi sama orang yang sering hutang langsung ya teman-teman. Jangan yang penting jangan langsung memarahin atau apalah ya. Nah ini yang harus kita sikapi dengan kesabaran ya teman-teman. Jangan kita terbawa oleh emosi kita, oleh ego kita ya teman-teman. Nah yang berikutnya, yang nomor 3 itu banyak saingan. Nah ini biasanya itu ketika kita mendirikan usaha warung sembako, terus ada lagi yang buka warung, terus buka lagi. Nah ini banyak saingan. Nah ini biasanya itu teman-teman. Nah ini yang paling beratnya itu biasanya ketika kita mendirikan sebuah usaha warung duluan, tapi ada saingan lagi yang mendirikan usaha warung sembako tapi langsung kelihatan rame, pelanggannya juga rame. Nah ini kadang yang membuat kita resah ya.
membuat kita itu apa ya, mungkin itu sih hal manusiawi ya, karena ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako duluan, tapi dari para pelanggan itu kita berkurang, malah yang baru itu kadang itu malah rame. Nah, ini harus kita cermati yang seperti itu ya teman-teman. Jangan kebawa emosi, jangan kebawa kepancing yang kurang baik, karena sebetulnya itu yang namanya rezeki katanya itu sudah tentu sudah diatur ya sama yang kuasa. Nah ini kita harus mempunyai kesabaran, harus mempunyai rasa apa ya teman-teman, legowo lah ya teman-teman. Karena biasanya kalau ketika kita usaha warung sembako, kita apa ya, modal udah minim atau pas-pasan, ketika ada yang baru lagi. Nah yang baru lagi itu modalnya lumayan banyak ya. Nah ini kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi perbandingan kepada semua para pelanggan. Intinya ketika kita sudah mendirikan sebuah usaha warung sembako yang sudah lama tapi ada yang baru lagi, kita jangan panik ya, karena biasanya itu yang awal itu lebih bertahan daripada yang baru-baru, tapi biasanya itu ada permainan harga juga. Nah ini yang penting kita itu bertahan dan kualitas kita itu dipertingkatkan. Nah walaupun modal kecil, yang penting kita berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan sama pelanggan ya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, kira-kira seperti itulah ya 3 bahaya yang harus kita hadapi, atau yang tantangan yang kita harus hadapi di usaha warung sembako ya. Mungkin salah satunya adalah 3 itu ya. Nah mudah-mudahan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, sharing-sharingnya dan berbagi ilmu. Tinggalkan komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video lainnya ya, dan dukung channel ini terus supaya bisa berkembang ya. Cukup sekian video kali ini, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.